Apakah Anda pernah bertanya-tanya tentang gejala kekurangan potasium dan dampaknya pada tubuh? Jika iya, Anda berada di tempat yang tepat. Pada video kali ini, kita akan membahas 8 masalah serius yang dapat timbul akibat kekurangan potasium dalam tubuh. Kalium, atau yang dikenal juga dengan potasium, adalah jenis mineral yang memiliki beragam manfaat penting bagi tubuh. Manfaat kalium bagi kesehatan tubuh salah satunya yaitu menurunkan risiko penyakit jantung. Namun, tidak hanya sebatas itu, masih banyak lagi manfaat kalium bagi tubuh kita. Kekurangan potasium, dari kesulitan bernapas hingga masalah detak jantung, kami akan membongkar satu persatu bagaimana kekurangan potasium dapat mempengaruhi kesehatan Anda secara menyeluruh. Kami juga akan memberikan wawasan tentang bagaimana konsumsi potasium yang cukup yang dapat membantu mencegah masalah tersebut. Pastikan Anda berlangganan channel kami untuk tips kesehatan lainnya. Dan inilah beberapa tanda kekurangan potasium. Kesulitan bernafas. Yang banyak orang laporkan saat mengalami kekurangan potasium adalah kesulitan bernafas. Ini disebabkan oleh potasium yang mengirim sinyal ke paru-paru untuk mengembang dan berkontraksi, memulai proses pernapasan. Kekurangan potasium dapat merusak paru-paru, menyebabkan masalah pernapasan yang serius. Masalah dengan detak jantung, di mana kekurangan potasium dan oksigen dapat menyebabkan detak jantung yang tidak teratur yang disebut aritmia. Ini bisa menjadi gejala awal masalah jantung yang mendasari. Kekakuan otot, di mana potasium berperan dalam mengatur aliran darah melalui otot. Kekurangan potasium dapat menyebabkan kontraksi pembuluh darah dan kekakuan otot karena kurangnya oksigen. Ini dapat menyebabkan kejang otot. Dan perlu diingat bahwa kekakuan otot bisa disebabkan oleh masalah lain seperti demam atau kelelahan. Kelelahan, yang merupakan gejala umum kekurangan kalium. Kekurangan potasium dapat menyebabkan kelelahan karena kurangnya oksigen yang disebabkan oleh gangguan aliran darah. Ini dapat melemahkan otot dan membuat tubuh terasa lelah. Mati rasa, yang terjadi ketika kadar potasium rendah memengaruhi fungsi saraf. Tanpa potasium, sinyal saraf dari otak ke tubuh menjadi lemah, menyebabkan sensasi mati rasa. Ini menekankan pentingnya potasium untuk fungsi saraf yang optimal. Kram, yang umum terjadi pada kekurangan kalium. Kram dapat terjadi di berbagai bagian tubuh, bahkan di perut, jika Anda mengalami kekurangan kalium. Mengonsumsi cukup potasium dapat membantu mencegah kejadian ini. Perubahan suasana hati, yang terkait dengan stres karena kekurangan potasium dan tekanan tambahan pada jantung. Gangguan mental juga dapat terkait dengan kadar potasium rendah. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami hubungan ini. Sembelit juga dapat terjadi akibat rendahnya kadar potasium dalam tubuh, menyebabkan lambatnya pergerakan makanan melalui usus. Ini perlu dibedakan dari penyebab lain sembelit, seperti kurangnya serat atau dehidrasi. Jika mengalami masalah usus, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter. Penting untuk diingat bahwa tanda dan gejala kekurangan kalium dapat bervariasi dari ringan hingga parah, tergantung pada tingkat kekurangan kalium dalam tubuh. Jika Anda mengalami gejala tersebut, disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan untuk diagnosis dan pengelolaan yang tepat. Untuk menjaga keseimbangan kalium dalam tubuh dan mencegah kekurangan kalium, penting untuk memastikan asupan potasium yang cukup melalui makanan sehari-hari. Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan konsumsi potasium. Konsumsi makanan kaya kalium, buah-buahan seperti pisang, jeruk, stroberi, aprikot, dan melon. Sayuran seperti kentang, bayam, brokoli, tomat, kubis, dan wortel. Buah kering seperti kurma, aprikot kering, dan kismis.
kacang-kacangan seperti almond dan kacang tanah. Sumber protein dengan kandungan kalium tinggi, daging tanpa lemak seperti daging ayam dan ikan. Produk susu rendah lemak seperti susu, yogurt, dan keju. Pertimbangkan makanan kalium yang rendah garam. Makanan olahan dan kalengan seringkali mengandung garam tinggi dan dapat memengaruhi keseimbangan kalium. Pilih makanan segar dan hindari makanan yang terlalu diproses. Pentingnya air. Asupan cairan yang cukup juga penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Pastikan Anda cukup minum air setiap hari. Batasi konsumsi alkohol dan kafein. Beberapa minuman beralkohol dan kafein dapat menyebabkan dehidrasi yang dapat mempengaruhi keseimbangan kalium. Batasilah mengonsumsi kedua minuman ini. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, mungkin dapat memengaruhi kadar kalium dalam tubuh. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk menyesuaikan asupan kalium Anda. Penting untuk diingat bahwa terlalu banyak kalium juga dapat memiliki efek negatif, terutama bagi orang dengan masalah ginjal atau kondisi medis lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mencapai keseimbangan yang sehat dan berkonsultasi dengan profesional kesehatan untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan tubuh Anda. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat bagi Anda.